Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini judulnya adalah budidaya cacing sutra lebih sulit dari ternak ikan. Banyak metode dan cara dilakukan orang untuk mengembangbiakan makhluk yang satu ini di lahan terbatas, bukan di habitat aslinya di alam bebas. Untuk beternak ikan hias, misalnya gapi, cukup dengan satu ember kecil saja sudah bisa. Tapi lain halnya dalam budidaya cacing sutra. Perlu perlakuan khusus. Untuk mempertahankan setengah liter cacing sutra saja supaya tidak mati, perlu disediakan beberapa peralatan seperti satu ember besar yang kapasitas airnya 18 liter, lalu ada aliran sirkulasi, ada juga kulit pisang, dan juga harus ada ampas tahu sebagai sumber pakannya. Sudah tahu budidaya cacing sutra sulit. Kenapa masih banyak orang berlomba-lomba mencari cara atau metode untuk mengembangbiakannya cacing sutra ini? Jawabannya adalah selain untuk mendapatkan penghasilan, cacing sutra yang didapat dari budidaya sendiri akan lebih bersih dan lebih sehat, terhindar dari bibit-bibit penyakit, juga merupakan kepuasan batin tersendiri karena kita sudah bisa memperbanyak makhluk yang satu ini. Dalam video ini saya akan share ke teman-teman pengalaman selama 2 minggu ini mempertahankan si casut tetap hidup dan rupanya sudah menjadikan ekosistem baru seperti pada habitat aslinya di alam bebas. Sudah 2 minggu cacing sutra berada di kontainer ini. Pada awalnya tempat ini akan dijadikan karantina sebelum dibudidayakan di nampan-nampan kecil. Tetapi setelah 2 minggu kemudian saya melihat bahwa di tempat ini pun sudah terbentuk ekosistem sehingga kematian cacing sutranya dapat dihindarkan. Dan kemungkinan ini sudah bertambah banyak. Ternyata setelah diselidiki, karena saya memberikan kulit pisang di kontainer ini seperti ini, di sini terlihat bahwa cacing sutranya berkumpul di dalam kulit pisang ini. Itu seperti ini. Lalu kunci lainnya sehingga ini sukses 2 minggu bertahan adalah ini air mancur ini. Air mancur ini harus diatur deras airnya supaya jangan terlalu deras, karena kalau terlalu deras si cacing sutra yang ada di sini akan terpisah dan akan terbuang ke outlet seperti ini. Makanya harus disediakan valve seperti ini, yaitu untuk mengatur air yang keluar supaya jangan terlalu deras. Jadi kalau airnya terlalu deras, maka valve ini harus dibuka sehingga sebagian airnya akan terbuang lewat selang ini dan masuk lagi ke tempat pembuangan ini.
juga di sini saya sediakan alat yang kuning ini. Ini saya beli di toko ikan hias. Awalnya ini untuk pengaturan aerator dalam pembagian udara atau gelembung. Tetapi bisa juga difungsikan untuk mengatur air yang keluar dari bolong pipa ini. Jadi dengan cara memutar atau menutup si alat ini, maka air ini bisa keluar sesuai yang kita inginkan. Jadi di kontainer ini harus dijaga airnya, harus tetap konstan, tidak berlebihan, dan cukup seperti ini. Lalu yang terpenting juga di sini, penampungan air di kontainer jangan menggunakan ember kecil. Sebelum menggunakan ember besar ini, saya menggunakan ember kecil ini yang kapasitasnya hanya 5 liter. Nah, pada waktu menggunakan ember kecil ini, setiap harinya banyak kematian yang terjadi karena air yang ada di sini sedikit, itu belum bisa menampung air limbah dari cacing sutra ini. Karena kita lihat bahwa di sini ada kulit pisang, ada juga limbah dapur seperti engkol atau caisim. Dan ini kalau direndam di dalam air akan terjadi pembusukan dan airnya itu akan menjadi bau. Jadi kalau ditempatkan di tempat ember yang kapasitasnya 18 liter ini, jadi baunya tidak akan terasa oleh si cacing sutra, sehingga dia bisa bertahan hidup. Ini kesimpulan dari saya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus diberikan ini fermentasi dari ampas tahu sebagai sumber pakannya. Karena kalau diberikan hanya kulit pisang atau sayuran busuk ini, itu belum bisa maksimal hasilnya. Makanya sebagai pakannya harus ada ampas tahu yang murah meriah. Dan sekarang saya akan coba memberikan ampas tahu ini untuk diberi makan untuk hari ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, pemberian makannya. Nah, ini kuncinya. Selama ini saya tidak pernah memberikan secara intensif pakan limbah daripada ampas tahu ini ke cacing sutra, sehingga mengakibatkan selalu saja gagal di dalam budidaya cacing sutra. Tapi setelah seminggu ini saya pergunakan limbah cacing sutra ini, ternyata cacing sutranya bisa hidup terus sampai 2 minggu ini. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa si cacing sutra, makanan yang paling digemarinya adalah fermentasi dari ampas tahu ini. Nah, inilah pengalaman saya teman-teman ya. Saya akan share selama 2 minggu ini. Saya merasa senang. Yang biasanya saya selalu gagal terus, tapi setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata ini rahasianya. Jadi harus ada kulit pisang sebagai tempat hidupnya. Tuh kan, ini cacing sutranya nempel ke kulit pisang ini. Di sini pun banyak nempel. Tuh, seperti ini. Bisa juga dikasih limbah dapur seperti engkol. Lalu sini juga ada caisim. Dan yang terpenting ini harus diberi makan ini ampas tahu ini sebagai sumber pakan utamanya. Kalau kulit pisang atau daun
layu tadi itu hanya untuk penambah makanan saja, tapi makanan utamanya adalah ini, si fermentasi ampas tahu ini. Dan juga tidak kalah pentingnya, ini harus teman-teman ya, ini pembuangannya harus disediakan ke tempat yang lebih gede supaya airnya tidak cepat bau. Dan air yang ada di sini setiap hari harus diganti minimal setengahnya, atau kalau mungkin semuanya diganti. Tapi ini tidak sia-sia penggantiannya, karena air yang ini tuh bisa dipergunakan buat menyiram tanaman. Nah, itu lebih baik. Jadi tanaman mendapatkan pupuk dari limbah cacing sutra, sedangkan si cacing sutra akan mendapatkan air bersih kembali. Nah, itulah teman-teman pengalaman saya selama 2 minggu ini mencoba membudidayakan cacing sutra dengan cara lain seperti ini. Dan ternyata ini 2 minggu tetap keberadaannya tetap stabil, bahkan kemungkinan ini bertambah banyak. Biasanya kalau dalam 2 minggu itu sudah tinggal namanya saja. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya, dan share ke grup-grup lainnya supaya mereka pun mendapatkan info baik ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.